الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan para ikhwah sekalian, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini kita tak lupa kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kembali dengan izinnya, nikmatnya, taufiknya kepada kita, yang alhamdulillah dengannya kita bisa sama-sama kembali hadir bersama di tempat yang mubarakah ini. Para ikhwah sekalian, ya, di antara kita mungkin ada yang merasa letih, ya, dan itu adalah fitrawih, ya, hampir mungkin setiap malam ada ta'lim, ya, dan letih itu memang hal yang wajar, ya para jamaah sekalian, hal yang fitrawi bagi kita. Tapi sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa salah satu di antara obat letih itu agar kemudian dia tidak menguasai kita, yang kemudian penghujungnya akan membuat kita luntur dan futur, maka di antara caranya adalah selalu mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang istiqamah. Itu di antara obatnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dua ayat di surah yang berbeda. Di dalam surah As-Silat di juz 25, di juz 24, afwan. Kemudian di dalam surah Al-Ahqaf di juz 26. Dan ayat ini sudah sering kita sampaikan kepada kita semua. Dan ayat itu jika kita selalu ingatkan, maka kita akan terus termotivasi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala janjinya? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan itu. Dan tentu kita semua ini adalah mengaku bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kemudian istiqamu, kemudian mereka istiqamah. Apa yang pertama janji Allah para ikhwani? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada orang yang istiqamah itu. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan janji-janji ini kelak. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat itu turun kepadanya. Dan kapan ini? Sebagian ulama kita, tafsir kita mengatakan bahwa ketika sakratul maut menghampirinya, para malaikat itu datang, dan orang-orang tentu di sekelilingnya itu tidak melihat malaikat itu, karena malaikat itu adalah ghaib, tidak bisa dilihat oleh mata kita kecuali kalau mereka berubah menjadi manusia seperti Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi hukum asalnya para malaikat kita tidak bisa sebagai manusia biasa ini tidak bisa melihatnya.
Dan ada beberapa yang dikecualikan, seperti Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah melihat Jibril, wujudnya yang asli. Dia adalah seorang malaikat. Dan para malaikat sebagaimana antum tahu dalam akidah kita, dia bukan jenis laki-laki dan juga bukan jenis wanita. Ya, tidak sebagaimana klaimnya orang-orang musyrikin bahwa para malaikat itu wa ja'alul malaikata hum ibadur rahman inathan dalam surah Zukhruf, asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka itu wa ja'alul malaikata hum ibadur rahman inatha. Mereka orang-orang musyrik itu menjadikan para malaikat itu, yang sebenarnya malaikat itu adalah hambanya Allah, tapi kemudian mereka orang musyrik itu menjadikan malaikat itu adalah inathan, anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, asyahidu khalqahum. Apakah mereka itu pernah menyaksikan penciptaan malaikat itu sehingga mereka mengatakan bahwa malaikat itu jenisnya perempuan? Apakah mereka pernah menyaksikan? Tentu tidak pernah disaksikan. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan itu akan ditulis persaksiannya, dan itu termasuk persaksian zur, itu persaksian dusta. Satuktabu syahadatuhum, dia akan dicatat, kemudian akan kelak ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Nah, kita kembali, tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa ini? Apa yang dibisikkan di telinganya orang-orang yang istiqamah? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dengan apa yang akan kalian hadapi setelah kematian. Masya Allah, luar biasa ikhwan ya. Kemudian wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Kita semua tahu bahwa perjalanan menuju Allah itu adalah perjalanan yang berat. Ya, perjalanan yang berat. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya. Perjalanan yang berat. Tapi orang-orang yang istiqamah diberikan keistimewaan. Alla takhafu, jangan takut. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan keamanan kepada kita, lalu siapa kira-kira yang mau menakut-nakuti kita? Alla takhafu wa la tahzanu, dan jangan sedih karena kita meninggalkan istri, pekerjaan, rumah, apa yang kita cintai di dunia. Kemudian tambahan kabar gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan jannah, surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Dan seterusnya itu. Kemudian di dalam surah Al-Ahqaf dia tidak disebutkan ini, cuma pengabaran secara umum dalam surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, wa la hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan yang menimpa mereka. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan, mereka adalah golongan penghuni surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka dahulu kerjakan di dunia dan mereka istiqamah di atasnya. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka ini obat para ikhwan. Jadi ketika ada terasa bahwa kita malas lagi melangkahkan kaki menuju masjid, atau kemudian menuju majelis ilmu, atau melakukan ibadah-ibadah, ya, maka ingat janji ini. Saya ingin meraih ini janji dari Allah, saya harus istiqamah. Alaysa kadzalik?
Ya, maka insya Allah itu akan terobati terus, akan membakar semangat di dalam diri kita untuk untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini para jamaah sekalian, satu ayat di dalam surah mana? Surah Ar-Rahman. Ya. Surah Ar-Rahman itu adalah surah yang berbicara tentang berbagai macam jenis nikmat Allah kepada kita. Makanya kenapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka antum sekarang setelah diberikan waktu oleh Allah 3 hari, antum makan dan minum siang, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam selama ayyamut tasyrik, yang memang disebutkan ayyamu aklin wa syurbin, adalah hari kita makan dan minum. Maka baca ayat ini dan renungi diri kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita dengan makanan dan minuman itu yang kita minum, maka dimanfaatkan itu dalam keistiqomahan kita melakukan ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba antum lihat surah Rahman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak nikmatnya kepada kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia itu adalah nikmat. Alhamdulillah Allah tidak menciptakan kita menjadi monyet, menjadi ular, menjadi gunung, menjadi pohon, menjadi batu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sempurna itu. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Kemudian dalam surah Al-Isra Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Dan kami telah muliakan Bani Adam itu dari makhluk yang lainnya. Makanya dari sini ayat ini ada ulama kita yang mengatakan bahwa kita tidak boleh meniru bersuara dengan suara binatang. Ya, seperti kita suka bunyi anjing. Ya. Kenapa? Karena kita telah dimuliakan oleh Allah sebagai manusia dari binatang itu. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan seterusnya. Nah, salah satu ayat di sana itu di dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal jazaa'ul ihsani, sambung ikhwan. Biasanya ini banyak yang Ar-Rahman surah andalannya. Kalau bukan surah Ar-Rahman dipakai dalam salat tersaka-saka. Ada yang begitu? Ya, ada. Tapi ternyata setelah dia baca tersaka juga ya. Ya, jadi itu namanya menghafal ketika menjadi imam itu beda para ikhwan. Ya. Jadi hatta kita ini yang menghafal pun kalau sebelum menjadi imam harus disiapkan dulu. Ya, apalagi mendadak itu ya antum harus punya senjata ampuh, hafalan-hafalan yang orang mengatakan di luar kepala kita, biar juga tidur dihafal juga mungkin. Ya. Seperti Al-Ikhlas, insyaallah tidak lupa-lupa itu sama Al-Kautsar, itu muttafaqun alaih. Ya. Biar tidur disuruh sambung, insyaallah disambung. Nah, pertama para jamaah sekalian, bahwa kita belum sambung ayat itu. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan orang-orang yang berbuat baik itu adalah kebaikan pula? Ada kaidah yang selalu kita sampaikan, jangan lupa kaidah ini. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Maka kalau perbuatan kita baik, maka balasannya juga akan baik. Demikian juga sebaliknya. Ya. Nah, pertama ikhwani, para ikhwas sekalian, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
agama kita ini adalah agama yang sangat menganjurkan kita untuk berbuat baik. Agama yang mengajarkan kita, memerintahkan kita, mensyariatkan kita, menyuruh kita untuk melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum lillah." Ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum linnas. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Ya, dan banyak orang yang kalau disebut Syalbani banyak orang yang tidak suka. Ya. Rahimahullahu taala. Ya, karena memang kita berdakwah itu bukan untuk disukai oleh orang, ya. Pasti ada yang benci. Nabi kita adalah manusia yang paling bagus akhlaknya, paling lembut tutur katanya, masih saja ada yang membencinya, apalagi yang macam kita-kita ini. Ya, jadi memang tujuan kita adalah lillah, bukan lil khalq, bukan untuk makhluk. Nah, manusia yang paling dicintai oleh Allah ini, ahabbu itu adalah sighatut tafdhil di dalam bahasa Arab. Maksudnya bukan dicintai biasa, ahabbu sangat dicintai. Ya. Seperti misalkan juga kalau Allah sangat membenci. Ya, misalkan Allah mengatakan abghadur rijal ila Allah al-aladdu al-khasim atau al-khisam. Ya. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang suka berdebat. Ya, berdebat yang bukan mencari kebenaran tapi mencari kemenangan. Ya, tidak ada manfaat yang kita ambil darinya, cuma hanya kekeruhan, pertengkaran. Ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya. Nah, ahabbun nas ila Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini tentunya bukan bentuk pembatasan bahwa hanya ini. Kalau orang yang salat tidak dicintai, orang yang berzakat tidak. Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Hadis ini menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang menyuruh, menganjurkan kita, mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan, berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan ada di pikiran kita bahwa perintah untuk berbuat baik di dalam ayat itu hanya sebatas kita sesama orang-orang muslim atau sesama kita jamaah di sini, selain jamaah di sana tidak berbuat baik. Tidak, jangan kita pahami itu. Ya. Hatta kemudian kepada orang-orang kafir pun, ya, kita dituntut, diperintahkan untuk berbuat baik. Kalau kita bertetangga dengan orang kafir, maka dia punya hak tetangga dari kita. Boleh kemudian kita bawakan pisang goreng, ya, bukan racun, biar cepat mati. Kenapa? Musuhnya Allah, Ustaz. Tidak. Tak boleh begitu. Ya. Berbuat baik. Makanya dalam surah Al-Mumtahanah Allah mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari kampung halaman kita, dari tempat tinggal kita. Allah tidak melarang kita untuk apa? Untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Antabarru wa tuqsitu ilaihim. Untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Kemudian apakah hanya juga sebatas kepada manusia? Juga tidak, tapi juga kepada binatang-binatang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika perintah untuk menyembelih hewan, ikhwas sekalian, ya. Kemudian untuk membunuh hewan, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara baik. Ya. Tidak boleh misalkan kita tangkap tikus, kemudian sirami bensin, kemudian dia lari. Tidak boleh. Itu bentuk kezaliman terhadap binatang. Ya. Cicak, boleh nggak dibunuh cicak? Tidak ada cicak sini. Boleh dibunuh, ya. Tapi ketika antum membunuhnya, bunuh dengan cara yang baik. Jangan antum tangkap, kemudian potong dulu kakinya satu, biarkan lari-lari sedikit, ambil lagi, potong lagi satu. Tidak boleh. Antum langsung ambil batu atau apa, pak, langsung hantam mati. Boleh dibunuh. Nah, apalagi kalau misalkan menyembelih binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk disembelih dan dimakan oleh orang-orang mukmin. Maka ketika kita menyembelihnya harus dengan pisau yang tajam. Itu adalah bentuk berbuat baik kita kepada binatang-binatang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa agama kita adalah agama yang memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada orang kafir, kepada binatang, apalagi sesama kita orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang suka berbuat baik. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Di juz 2 surah Al-Baqarah. Dan hendaklah kalian berbuat baik. Kemudian Allah menyebutkan keutamaannya, innallaha yuhibbul muhsinin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalimat Allah mencintai. Siapa kira-kira kita yang tidak mau dicintai oleh Allah, para ikhwan? Ya. Sedangkan kita ingin merasa bahwa ingin orang semua mencintai kita. Tapi cintanya manusia itu tidak bermanfaat kalau Allah murka dengan kita. Tapi kalau Allah mencintai kita, maka tidak akan membahayakan kita dengan kebenciannya manusia kepada kita. Nah, salah satu jalan untuk meraih kecintaan Allah itu adalah berbuat baik. Berbuat baik kepada mereka. Dan berbuat baik itu tidak perlu kita sebutkan mutanawwi'ah, sangat bermacam-macam berbuat baik itu. Ya. Bahkan kasih gula-gula satu itu teman kita, itu adalah berbuat baik. Ya. Kalau mengasih yang haram, berbuat baik. Ya. Bisa minta tolong, ya. Belikan saya misalkan balok di sana. Ya. Kenapa antum akhi? Ya, belikan itu. Ustaz, dalilnya kemarin Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini salah ini, ya. Maksudnya berbuat baiknya perkara-perkara yang dibolehkan di dalam agama kita, bukan perkara-perkara yang diharamkan. Itu tidak boleh kita kerjasama dalam hal ini. Ya. Jadi ini yang pertama. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Maka jangan bosan untuk berlaku baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir dari surah An-Nahl juz 14, Allah mengatakan ayat yang paling terakhir, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama di sini bukan berarti menyatu. Allah menyatu dengan kita. Ta'ala Allah. Bukan berarti menyatu dengan kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi ingat ini, dan ini catatan penting ikhwani. Ketika antum mendapatkan ayat bahwa Allah bersama ini, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian, tidak menunjukkan ayat itu bahwa Allah zatnya bersama dengan kita. Tidak demikian para salaf kita memahami ayat-ayat itu. Beda dengan selainnya yang selalu ingin tampil beda dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan misalkan, masyaitu fil laili wal qamaru ma'in. Saya berjalan di malam hari dan bulan bersama saya. Apa yang antum pahami dari ucapan saya bahwa bulan bersama saya? Apakah bulan itu menyatu dengan saya, ikhwan? Wallahi tidak pernah. Tapi apa yang dimaksud saya berjalan di malam hari dan rembulan bersamaku? Maksudnya apanya, Ustaz Amrul? Adalah sinarnya. Kemanapun saya berjalan, sinarnya rembulan itu menyertai. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa maksudnya ya Allah di dalam ayat itu? Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan Allah bersama dengan mereka yang selalu berbuat kebaikan. Selalu berbuat kebaikan. Ya. Nah, apa maknanya di situ? Kebersamaan Allah, penjagaan, pengawasan, pertolongan, ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu membersamai orang beriman, menjaga, melindungi. Mungkin kita para ikhwan, kadang mungkin ada orang yang ingin menyihir kita, tetapi kemudian Allah menggagalkan sihirnya, tetapi kita tidak merasa. Kadang mungkin ada orang yang berniat, kalau sebentar dia lewat saya akan hantam, saya akan begal. Tapi karena Allah menjaga kita, dia tidak jadi, kita lewat tidak ada apa-apa. Nah, orang biasanya makanya wali itu, padahal kita tadi kenapa pas lewat tidak ada niat untuk, bukan, Allah yang menjaga kita. Kadang mungkin di saat kita tidur banyak orang-orang yang ingin mengirim sihirnya kepada kita karena iri atau hasad atau benci dengan kita, tapi Allah menjaga kita. Nah, yang seperti itu bersama Allah menjaga mereka. Tapi ada tonji biasa pada ustaz yang kena sihir, sekali lagi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian, bukan karena Allah tidak menjaga kita. Sebagaimana Nabi kita juga pernah terkena sihir. Sama juga di medan pertempuran. Kadang kaum muslimin mendapatkan kekalahan bukan karena berarti orang kafir benar dan orang muslim salah, tidak. Tapi kadang terkalahkan kaum muslimin di medan pertempuran adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Ya, seperti itu. Jadi ini keutamaannya, kecintaan Allah kita raih, kemudian kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, penjagaannya, perlindungannya, pertolongannya, kita akan dapatkan itu. Dan semua ini kita butuhkan. Pertolongan Allah, penjagaannya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, semua ini kita butuhkan. Ya. Kalau saja misalkan kita, rumah kita sudah ada yang jaga satpam 2, merasa enak makin tidur nyenyak, bisa beraktivitas dalam rumah tanpa ada khawatir, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita? Kemudian yang ketiga, ya, yang juga perlu kita ketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, ini penting, memerintahkan kita untuk berbuat baik bukan karena Allah butuh dengan kebaikan kita. Bisa dipahami? Saya ulangi lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik bukan karena Allah butuh dengan kebaikan kita. Bisa dipahami? Allah perintahkan kita untuk mendirikan salat bukan karena Allah butuh dengan salat kita. Karena kalau tidak, kita pun tidak salat, ya, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun salat juga tidak akan menambah kemuliaan dan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sadari, ya. Bisa dipahami ini para ikhwan? Ya. Nah, beberapa dalilnya dalam Al-Quran disebutkan ini. Allah mengatakan di dalam surah
Al-Isra. Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berlaku baik, maka kebaikan itu manfaatnya kembali kepada siapa? Kembali kepada diri kalian, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kita melakukan kebaikan, ketaatan, ya, adalah ujian bagi kita apakah kita adalah yang taat kepada Allah atau tidak. Dan masalah manfaatnya seluruhnya adalah kembali kepada diri kita masing-masing, tidak pernah kembali sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat lain dalam surah Fussilat juga Allah mengatakan, man 'amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang melakukan amalan saleh, maka kembalinya untuk dirinya, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan itu. Jadi semua kebaikan yang kecil ataupun yang besar yang seorang hamba lakukan itu adalah kembali manfaatnya, maslahatnya adalah kepada dirinya dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang keempat yang harus kita ketahui. Kemudian yang kelima, dan ini juga penting yang harus juga kita ketahui sebelum kita kasih contoh sebagai penutup dari hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, adalah bahwa semua kebaikan-kebaikan itu yang dilakukan para jamaah sekalian, para ikhwan, harus didasari dengan satu yang paling urgent, atas dasar keikhlasan lillahi jalla wa ala, agar diterima, agar tidak sia-sia. Maka semua kebaikan-kebaikan apapun ikhwan, antum memberi satu teguk temannya, ya, air saja untuk dia minum, lillah jalla wa ala. Antum memberi di rumah kucing makan, niatkan lillah. Antum membonceng orang untuk pergi ke sana, niatkan lillah. Antum mengambil duri di jalan, seluruhnya lillah jalla wa ala. Antum mendamaikan orang yang bertikai, adalah lillahi jalla wa ala. Nanti semua itu kebaikan untuk lillah, baru kemudian dia bernilai. Ya. Bisa dipahami? Ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kemudian contoh sebagai penutup para jamaah sekalian, ya, dari hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, siapa kira-kira yang tahu contohnya di dalam Al-Quran yang bahwa orang yang berbuat kebaikan itu balasannya juga kebaikan adalah kepada dia? Siapa contoh? Adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang Allah kisahkan di dalam surah Al-Qasas. Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, Nabi Musa, para jamaah sekalian, antum pernah ini sering kita sudah sampaikan, ketika beliau akan dibunuh oleh Fir'aun, maka dia lari meninggalkan Mesir ke mana? Ke Madian. Ya. Ke Madian. Kemudian Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas juz 20, antum bisa cek nanti, walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tadhudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Nah, ketika melihat banyak orang berkumpul-kumpul semua mengambil air, ada dua wanita itu meminggir dari kerumunan itu, tidak bergabung di situ antri, berdesak-desakan. Maka Nabi Musa datang, ma khatbukuma, ya, ada apa perlutan? Dan bukan Nabi Musa ini cari-cari muka sebagaimana kita. Apalagi kalau perempuan, wah cepat. Ya. Nah, dia datang, ma khatbukuma. Apa yang, ya, apa mau tak? Apa keperluan tak? Dia mengatakan, qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Kami tidak akan mengambil air, air dari sumur itu kecuali setelah mereka bubar semua.
Sudah bubar semua, baru kami akan datang. Akhirnya diambil embernya itu, ya. Dan kemudian Nabi Musa datang dan mengambil air. Karena Nabi Musa orang kuat, Nabi dan Rasulullah yang kuat. Ya, kemudian itulah. Nah, berbuat baik tanpa ditawari, tanpa disuruh, langsung pergi membantu kedua itu. Padahal Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu tidak ada keluarganya di Madian, tidak ada yang kenal kemudian bekalnya habis. Dan berhari-hari di hutan, naik gunung, turun gunung, siang dan malam. Ya, dingin. Nabi Musa melewati itu menuju Madian. Ya. Nah, tetapi dari melakukan berbuat baik kepada kedua wanita ini, siapa yang tahu apa balasan dari Allah terhadap kebaikannya? Dipanggil ke rumahnya. Jelas kalau Nabi Musa pergi ke rumahnya, apakah disuruh duduk-duduk saja? Tidak. Pasti dihidangkan makanan. Yang tadinya lapar, Allah ganti menjadi kenyang, kebaikan. Kemudian yang kedua, ditawari menikah. Ya, kalau antum mau coba boleh. Antum merantau, pas ada orang yang mau angkat, sini nanti saya dilihat sama bapaknya, sini. Makan dulu. Di mana ini? Apalagi penghafal Quran, masya Allah. Ya. Nah, kemudian setelah itu yang kedua ini, ya, menikah. Dan kemudian juga maharnya apa ikhwan? Ya, maharnya mudah, hanya bekerja tuh. Jadi bekerja pun adalah nikmat. Tadinya Musa tidak ada pekerjaannya, kemudian nikahi juga putrinya itu orang saleh. Kemudian yang ketiga bekerja tumpah. Ya, makanya ketika didawari sampai 10 tahun, fa in atmamta 'ashran fa min indik. Kalau kamu mau sempurnakan itu sampai 10 tahun, maka terserah dari kita, kata orang tuanya itu. Ya, tentu Nabi Musa enak tinggal sama mertua. Ya, bekerja sekali. Dan kebaikan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa adalah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu beliau belum menjadi seorang nabi. Diangkat menjadi seorang nabi dan rasul Allah, hadiah yang terbesar. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Hanya karena persoalan membantu mengambil air, Allah berikan banyak balasan. Oleh sebab itu kesimpulannya para ikhwan, jangan pernah kita bosan melakukan kebaikan. Allah akan pasti memberikan balasannya. Kalau kemudian belum kita dapatkan di dunia, Allah akan berikan yang jauh lebih baik nanti di pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semua harus yakin bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan Allah penuhi kepada orang-orang yang beriman. Innallaha la yukhliful mi'ad dalam surah Ali Imran. Kemudian sama dalam surah Ali Imran, innaka la tukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak yang mengingkari janji-janji. Wallahu ta'ala a'lamu. Ini saja barangkali para ikhwani apa yang bisa kita sampaikan bersama pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan kita semuanya, dan tentu semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang salah dari khilafan saya dan dari syaitan, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.